Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2583. Zenyang Parubaya dalam jubah Tao berkata dengan serius, dalam periode waktu saat ini, tidak ada eksistensi abadi dalam ruang dan waktu terlarang yang dapat datang ke dunia ini. Dalam keadaan seperti itu, dengan kekuatan Sudaoyou, dia pasti bisa terdaftar sebagai yang terkuat di dunia. Kami mengundang sesama Daois untuk pergi bersama, dan kami juga ingin meminjam prestise sesama Daois, sehingga orang-orang di surga 5 kaisar tidak akan berani meremehkan 5 guru kami. Kata-katanya sangat jujur dan tidak menyembunyikan apapun. Pemahaman sederhana, saya ingin memanfaatkan pengaruh Suyi di konferensi Dharma Jihua. Suyi tidak bisa menahan diri untuk menenangkan kepalanya sedikit, bukannya aku tidak mau, tapi aku khawatir jika aku pergi bersamamu, itu malah akan merugikanmu. Semua orang terkejut. Suyi segera memberitahu tentang fakta bahwa dia telah menamparkan Kaisar Surga, Tai Sugong. Menamparkan. Terdengar suara tarikan nafas di lapangan. Orang lain tidak tahu siapa Tai Sugong itu, jadi bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang Wu Lei Guan. Itu adalah salah satu pilar pengadilan surgawi 5 kaisar. Ini adalah kekuatan tak tertandingi yang tidak ada duanya di alam semu abadi, dan statusnya di pengadilan surgawi 5 kaisar sangat tinggi. Tapi tidak ada yang mengira Suyi akan menamparkan Paman Gong bertahun-tahun yang lalu. Ini benar-benar mengejutkan, dan Anda harus tahu bahwa konferensi Dharma 9 Bunga pada awalnya diselenggarakan oleh pengadilan surgawi 5 kaisar. Jika Suyi dan Wu Lei Guan pergi bersama, bagaimana perasaan orang-orang di pengadilan surgawi 5 kaisar? Bagaimana perasaan Kaisar Agung Tai Sugong? Tentu saja, jika Anda tidak keberatan dengan hal-hal ini, saya akan menemani Anda sebentar. Suyi berkata sambil tersenyum, jarang dia membuat lelucon. Zenyang, Zishui, dan yang lainnya saling memandang, tetapi mereka semua tersenyum kecut. Ini adalah akhir dari masalah ini, tidak ada yang akan menyebutkannya lagi. Dan Suyi dan Tuntian Chanzu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Melihat sosok mereka menghilang, Hong Taeyu berkata dengan lembut, meskipun Sudaoyou sedikit sombong, dia tidak berkompetisi di dunia dalam hal pikiran dan sikap. Sayang sekali, Zishui berkata dengan lembut. Hong Taeyu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, terlalu banyak bencana yang menimpanya. Tiba-tiba, semua orang menyukainya. Mereka juga mengetahui perbuatan masa lalu Suyi, dan mereka tahu betul bahwa Suyi terdaftar sebagai musuh publik domain dewa bertahun-tahun yang lalu. Juga jelas bahwa di Sungai Panjang Takdir, banyak mata telah lama bersinggungan pada Suyi. Dan di dunia yang gelap dan kacau ini, percikan samsara dan zaman di tubuh Suyi jauh lebih menarik daripada pecahan surga manapun. Semua ini akan berakhir, semakin banyak bencana yang akan terjadi pada Suyi di masa depan. Sayangnya, belum tentu. Zen yang menggelengkan kepalanya, seseorang seperti Tao Su, selama bencana itu tidak menimpanya, dia akan menjadi batu loncatannya, membiarkannya melangkah lebih tinggi dan lebih jauh. Di jeda, dia terdiam, saya berharap ketika pertempuran Dingdao terjadi di masa depan, rekan Daois Su akan menjadi pemenang terakhir. Mungkinkah? Zishui hanya bisa berkata, bagaimana jika? Zenyang bertanya balik. Semua orang saling memandang dengan ekspresi berbeda. Jika suatu hari Suyi benar-benar memenangkan pertempuran Dingdao, itu akan terlalu mengejutkan, dan itu pasti bisa disebut prestasi membuka dunia. Keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya saja, bisakah hal seperti ini terjadi? Setidaknya, kekuatan besar di Sungai Panjang Takdir itu tidak akan setuju, dan raksasa di alam para dewa itu tidak akan setuju. Bahkan banyak kekuatan yang kuat dari tanah ruang dan waktu terlarang ditakdirkan untuk tidak setuju. Kakak Fuyu, aku akan menuangkan teh dan air untukmu, dan aku akan melakukan apapun yang kamu mau, kamu benar-benar tidak akan terpengaruh lagi. Nenek-nenek kodok menelan berkata dengan penuh semangat. Setelah meninggalkan Tiane Baren Mountain, Suyi harus mengucapkan selamat tinggal padanya dan pergi di jalan sendirian, yang membuatnya sangat enggan. Apa yang kamu bicarakan? Kamu jelas ingin makan dan minum di sisiku. Suyi tertawa dan memarahi, cepat. Hahaha, leluhur katak yang menelan surga menceritakan, mereka yang mengenalku, saudara Fuyu. Kalau begitu aku akan benar-benar pergi, jaga dirimu. Setelah itu, dia memutar dan memutar. Menyaksikan sosok kodok menelan leluhur menghilang ke langit, Suyi mengeluarkan kendi dan menyesapnya. Bukannya dia tidak membawa leluhur kodok yang menelan surga bersamanya untuk berjalan-jalan di dunia, tetapi dia tahu betul bahwa melakukan itu akan mengekspos leluhur kodok yang menelan ke banyak bahaya yang tidak terduga. Saat ini, semua orang di dunia ini tahu bahwa Suyi telah kembali ke wilayah dewa, dan banyak musuh yang mengawasi setiap gerakannya. Dalam keadaan seperti itu,
dia lebih suka berjalan sendiri daripada membiarkan leluhur kodok menelan surga diseret olehnya. Dalam periode waktu berikutnya, saya ingin melihat apakah ada yang bisa membantu melompat lebih dulu. Ketika Sui berpikir, dia menginjak perahu kecil dan menerobos udara. Di waktu berikutnya, Sui berjalan keliling dunia seperti tamu yang lewat. Apa itu dunia yang gelap dan kacau? Sebelumnya, Sui hanya bisa menyimpulkan tren umum dunia, dan dia sendiri tidak terlibat di dalamnya. Bahkan jika itu adalah tindakan untuk pergi ke Gunung Tandustiane, itu hanya untuk menemukan sebuah fragmen dari Dao Surgawi. Tapi sekarang, saat dia berjalan di dunia, dia sangat memahami pengaruh masa gelap dan kacau di dunia. Jalan sepanjang, badai berdarah, pedang dan pedang terlihat di mana-mana, dan segala sesuatu yang makmur di masa lalu telah digantikan oleh kekacauan dan kekacauan. Beberapa kota yang tadinya ramai seperti air di Kesan sudah lama rata dengan tanah, dan tanahnya tertutup tanah hangus. Beberapa gerbang gunung kuno telah berubah menjadi kuburan massal tempat burung gagak berkumpul, dan tulang serta mayat berdarah berserakan di mana-mana. Bahkan dalam perjalanan, Anda dapat menemukan lusinan pertempuran dan pertempuran di sepanjang jalan. Hal yang tidak masuk akal adalah bahwa sebagian besar pertempuran dan pertempuran itu tidak ada penyelesaian dengan merebut bagian dari hukum surgawi, tetapi untuk penjarahan. Ya, penjarahan. Seperti belalang, Anda menyerang saya memaksa Anda, mencaplok kekuatan dan wilayah lawan, lalu dianeksasi oleh orang lain. Aturan dan kebiasaan di masa lalu benar-benar hilang, dan semuanya terjadi menuju kekacauan dan kekacauan. Faktanya, salah satu hal yang paling kejam adalah bahwa kekuatan di dunia ini yang benar-benar memenuhi syarat untuk merebut pecahan Dao Surgawi, setidaknya memiliki dewa-dewa abadi yang duduk sebagai penanggung jawab. Dan kekuatan seperti itu, di dunia domain dewa yang luas dan tak berujung, hanya jumlahnya sangat kecil. Sebagian besar kekuatan hanya dapat hanyut mengikuti arus di dunia yang gelap dan kacau ini, entah direduksi menjadi ikan talenan, atau mengulurkan pisau daging mereka untuk mengurung mereka yang lebih lemah dari diri mereka sendiri. Di masa lalu, ada kekuatan yang kuat, setidaknya mampu menekan satu sisi dan menjaga ketertiban di satu sisi. Tetapi sekarang bahkan para raksasa itu tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, bagaimana mereka memiliki energi untuk memikirkan hal-hal lain. Dan di dunia yang gelap dan kacau ini, setiap hari tidak diketahui berapa banyak kekuatan yang runtuh, apalagi berapa banyak jiwa yang mati dalam angin berdarah. Hal yang paling tragis adalah makhluk tingkat rendah. Kadang-kadang, saat Anda sedang tidur, kota tempat Anda berada dapat diratakan dengan tanah oleh orang-orang besar itu dalam sekejap. Terkadang, hanya berjalan di jalan akan terpengaruh oleh pertempuran besar dan mati tanpa alasan. Kadang-kadang, kehancuran sebuah kota juga berarti kematian jutaan makhluk. Ini adalah dunia yang gelap dan kacau. Api perang berkobar di mana-mana, orang-orang nafas di mana-mana adalah api penyucian berdarah. Orang-orang di tingkat tinggi yang bertekad merebut pecahan Dao Surgawi, bagaimana mereka bisa peduli tentang ini? Mereka yang ingin mengubahnya seringkali tidak berdaya dan tidak mampu melindungi diri mereka sendiri. Bencana dan pertumpahan darah saling terkait membentuk latar belakang masa-masa sulit. Kegelapan dan kekacauan telah menjadi latar belakang yang paling sunyi dan terkurung di dunia yang bermasalah ini. Tidak ada yang selamat. Baik Anda semut di tanah atau dewa di langit, di dunia yang gelap dan kacau ini, Anda tidak bisa menghindarinya. Pada suatu malam Sui melakukan beberapa perhitungan. Hanya dalam satu hari, dia menghadapi 37 merangkul dan 79 pertempuran di sepanjang jalan. Para dewa membakar dan membakar gunung dan laut. Dewa-dewa abadi bergerak, yang dapat menghancurkan langit dan bumi di setiap kesempatan. Dalam dunia yang begitu gelap dan kacau, bahkan bersembunyi di pegunungan yang dalam dan hutan tua mungkin tidak aman. Tidak ada kedamaian di dunia, dan dunia berada dalam kegelapan. Sui tidak bisa disebut orang bijak yang hebat dalam memikirkan dunia, tetapi ketika dia menyaksikan semua ini, hatinya pasti akan tersentuh. Dia terbiasa dengan pembunuhan berdarah dan brutal, dan secara pribadi telah mengalami pertempuran yang tak terhitung banyaknya yang dapat mengubah pola dunia. Namun, ketika menyaksikan makhluk-makhluk yang berjuang di level terendah binasa di dunia yang gelap dan kacau ini tanpa alasan, saya merasa sedikit tidak nyaman. Alam semesta sudah besar, dan di rumput serta pepohonan yang masih hijau. Betapa malangnya orang-orang yang tidak bersalah itu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2584. Malam ini, di sebuah desa, matahari terbenam bersinar, burung gagak mengelilingi pepohonan, desa itu penuh dengan tulang mati, dan tanahnya penuh dengan darah. Sekelompok burung layang-layang terbang masuk, bertahan lama, lalu terbang lagi. Sarang mereka di desa juga telah dihancurkan, membuat mereka kehilangan tempat tinggal. Di tanah, seekor anjing liar menyeret tubuh seorang anak yang termutilasi. Di tangan sang anak, ia masih memegang cambuk yang terbuat dari dahan willow, diduga meninggal karena kemalangan saat merumput. Sui diam-diam menghentakkan kakinya di pintu masuk desa. Anjing liar itu mengangkat kepalanya, seolah merasakan bahaya, menjerit dan melarikan diri dengan panik.
Di ladang, tanaman tumbuh subur. Desa itu sudah tidak berpenghuni lagi. Suyi diam-diam memandangi desa bobrok yang diselimuti matahari terbenam. Dia menonton untuk waktu yang lama. Seperti matahari terbenam darah, itu juga membentangkan sosoknya yang tinggi sangat panjang. Orang-orang dengan kekuatan gaib yang besar dapat dengan mudah menghancurkan kota, dunia, atau bahkan menenggelamkan langit berbintang. Ada begitu banyak orang tak bersalah yang meninggal secara tragis. Apalagi menyelamatkan mereka, bahkan jika Anda pergi untuk meminta belas kasihan, Anda tidak akan bisa menunjukkan belas kasihan. Di sarung busuk, suara iblis jantung pertama terdengar. Sepanjang jalan, Suyi sesekali mengobrol dengan iblis dari kehidupan pertama, tentang beberapa hal tentang kultivasi, dan tentang beberapa urusan duniawi. Suyi, yang diam seperti patung tanah liat, menggelengkan kepalanya sedikit. Kasihan, tidak, aku hanya merasa dunia ini salah. Seharusnya tidak seperti ini, dan tidak bisa seperti ini. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Apa yang terjadi sekarang mungkin tidak ada hubungannya dengan saya, tetapi bagaimana jika bencana seperti itu terjadi pada seseorang yang berhubungan dengan saya di masa depan? Di dunia yang gelap dan kacau, di mana para pahlawan bersaing memperebutkan tahta, berapa banyak orang yang peduli dengan akar rumput yang rendah hati yang terbaring di genangan darah. Dunia ini salah. Itu pernyataan yang bagus. Pertama, si Sinmo berkata, saya pernah melihat seorang bijak Konfusianisme yang kuat yang membuat ambisi besar untuk membangun hati untuk dunia, kehidupan untuk orang-orang, dan kedamaian untuk semua generasi. Kebaikan dan sikapnya benar-benar terpuji dan mengagumkan, tetapi apakah Anda tahu bagaimana dia meninggal pada akhirnya? Suyi terkejut, bagaimana dia mati? Aku lelah. Setan pertama memberikan jawaban yang tidak terduga. Orang baik tidak berumur panjang, tetapi momok bertahan selama ribuan tahun. Di jalan besar, mereka yang membantu dunia dan peduli pada rakyat jelata telah menjalani kehidupan yang sangat keras dan sengsara. Berkali-kali kamu berbuat baik, tapi kamu masih disalahpahami, difitnah, dituduh, dan disodok dari belakang. Pada saat ini, siapa yang ingin melakukan perbuatan baik? Sudah umum bagi orang baik untuk diberi hadiah, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya orang jahat akan mendapat pembalasan. Ini hanya masalah surga dan keadilan, dan retribusi tidak baik, itu hanya omong kosong yang menghibur. Ada penghinaan dalam suara iblis pertama, ini seperti domain dewa hari ini, di mana tatanan rusak dan perang berkecamuk di mana-mana. Jenis kotoran apa yang ada? Bolehkah saya bertanya kepada para dewa dan Buddha di langit, siapa yang akan khawatir tentang pembalasan? Hal-hal ini, para junior yang baru saja menginjakan kaki di jalan kultivasi sangat jelas, tahukah kamu? Suyi telah mendengarkan dengan tenang, sampai sekarang dia berkata dengan lembut, selalu seperti ini, kan? Matahari terbenam di langit jatuh ke dalam kegelapan, Suyi berbalik dan pergi. Sebelum pergi, dia melakukan reinkarnasi dan mengirimkan tulang dan sisa-sisa desa itu ke jalan menuju pantai seberang. Selalu seperti ini, kan? Iblis jantung dari kehidupan pertama bergumam, sejenak kehilangan kata-kata. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas, ada begitu banyak jiwa yang mati di dunia ini, bisakah kamu menyelamatkan mereka satu persatu? Setan jantung dari kehidupan pertama jelas tidak setuju dengan Suyi. Dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan tidak bodoh, tetapi tidak masuk akal. Karena aku sudah melihatnya, aku akan melakukannya dengan nyaman, tapi tolong tenanglah. Kata Suyi, ketenangan pikiran, jadi apa yang kamu lihat sebelumnya membuatmu gelisah? Setan pertama tercengang. Suyi menghindari membicarakannya, dan berkata, kamu mengatakan kepadaku sebelumnya bahwa tidak ada hukum alam di dunia ini, dan para dewa dan Buddha di langit tidak pernah menderita pembalasan. Sekarang aku tiba-tiba mengerti. Katakan padaku. Iblis pertama berkata dengan penuh minat, aku ingin mendengar apa yang ingin kau katakan. Suyi berkata dengan santai, mulai sekarang, aku akan menjadi pembalasan mereka. Setan pertama, Suyi berkata, suatu hari, jika saya memutuskan untuk menguasai dunia dan mengatur kembali gunung dan sungai tua, saya harus mempertanggungjawabkannya untuk menghukum para penjahat yang tidak bermoral itu. Untuk menghibur jiwa-jiwa yang telah menderita kemalangan. Setan jantung dari kehidupan pertama jarang diam. Suyi tidak berbicara tentang prinsip utama apapun, juga tidak berbicara tentang kebaikan dan kejahatan, hitam dan putih, atau karma. Yang harus dia lakukan adalah memperbaiki kesalahan dan menjadi pembalasan atas bencana itu. Itu saja. Namun, itu jauh lebih kuat daripada prinsip apapun. Lebih mudah mengetahui daripada melakukan, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ketika Suyi benar-benar dapat mengatur dunia suatu hari dan melakukan hal-hal ini, itu akan semudah Pai. Aneh, dengan pengalaman dan keadaan pikiranmu, kamu seharusnya sudah melihat semua ini sejak lama, mengapa kamu peduli tentang itu sekarang? Untuk waktu yang lama, iblis pertama mau tidak mau bertanya. Saya harap di jalan, jika Anda pernah ke sini, melihat, dan mengalami, Anda secara alami akan melakukan sesuatu, mengubah sesuatu, dan merusak sesuatu. Suyi berkata,
Kalau tidak, jika aku menguasai dunia, apa perbedaan antara aku dan mereka yang dulu menguasai dunia? Dunia ini berada dalam dunia yang gelap dan kacau, dan yang lama dan yang baru sedang berubah, dan semuanya akan rusak dan yang baru akan didirikan. Sui berkata, yang saya minta adalah kata, baru. Dao saya seperti ini, begitu juga Dao Xin saya. Beberapa kata, datar tapi tegas, dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Di masa lalu, Sui tidak akan pernah memiliki gagasan seperti itu di dalam hatinya. Sampai api zaman berakar dan bertunas, dan dia melihat rahasia transformasi peradaban zaman itu, dia memiliki pemahaman baru tentang segala sesuatu di hatinya. Sama seperti jalannya, apa yang dia cari adalah jalan baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Jika suatu saat dia menciptakan peradaban zaman yang lengkap dan menjadi pencipta peradaban zaman ini, dan masih tidak berbeda dengan zaman lama sebelumnya, lalu apa gunanya? Apa yang berubah? Bagaimana kita bisa berbicara tentang kata baru? Hingga berjalan di dunia yang gelap dan kacau ini, menyaksikan semua hal absurd, berdarah, dan sunyi yang terjadi di sini. Itu juga membuat Sui secara bertahap memahami peradaban seperti apa di era baru yang ingin dia ciptakan di masa depan. Peradaban yang sama sekali berbeda dari masa lalu, seperti jalannya. Minta kata baru. Setan dari kehidupan pertama berbicara dengan lembut, seolah tersentuh oleh hatinya, dan sepertinya telah menemukan banyak arti yang berbeda, jadi dia terdiam untuk waktu yang lama. Tetapi pada saat ini, keadaan pikiran Sui diam-diam menjadi semakin tenang, seolah-olah sebuah benih telah ditanam di hati Dao, dengan harapan dan tujuan. Manusia tidak dapat berdiri tanpa kemauan, dan sebatang pohon tidak dapat tumbuh tanpa akar. Bagi para praktisi di jalan besar, jika mereka tidak memiliki ambisi, mereka akan sibuk dan kehilangan semua makhluk hidup. Sebaliknya, ketika Anda menetapkan ambisi dan ambisi besar, Anda seringkali dapat berjalan di jalan yang lebih kokoh dan lebih lama. Tidak ada batasan arah ambisi. Jarak antara pegunungan Malang dan laut tidak bisa dibatasi. Sekarang, untuk Sui, karena cara dia mencari adalah kata baru, apa yang dia cari juga merupakan ambisi besar dan ambisi besar. Sang Buddha berkata, jika saya tidak pergi ke neraka, siapapun yang pergi ke neraka. Orang bijak Konfusius berkata, tegakkan hati untuk langit dan bumi, memohon untuk kehidupan orang-orang, dan ciptakan perdamaian untuk semua generasi. Ini semua adalah keinginan besar, aspirasi mereka, dan hati mereka mencari tahu. Setengah bulan kemudian, Sekte Pedang Hutan Kuno, kekuatan yang hanya bisa dianggap sebagai kekuatan kelas 2 di wilayah para dewa. Tetapi karena secara tidak sengaja mendapatkan pecahan dari hukum langit, bencana pun terjadi. Lebih dari selusin pasukan budidaya dikirim seperti sekawanan serigala dan membunuh Sekte Pedang Gulin. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, gerbang Sekte Pedang Gulin runtuh, menyebabkan banyak korban. Di reruntuhan berlumuran darah, hanya beberapa murid yang tersisa. Kita semua telah menyerahkan pecahan Dao Surgawi, mengapa kamu masih menolak untuk membiarkan kami pergi? Kenapa? Itu adalah seorang wanita yang duduk lumpuh dalam genangan darah, dengan rambut acak-acakan, penuh kesedihan dan keputusasaan. Tidak ada yang peduli. Itu hanya tangisan yang tidak diinginkan dari orang yang sekarat. Itu sudah lama menjadi hal yang lumrah. Oleh karena itu, orang-orang kuat dan berkuasa yang bepergian seperti sekawanan serigala tidak segan-segan membunuh mereka. Untuk memotong gulma dan membasmi akarnya. Tetapi pada saat ini, nyanyian pedang bergema, mengaduk selama 9 hari. Segera setelah itu, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Orang-orang kuat yang bepergian seperti sekawanan serigala mati secara tragis seperti kertas. Darah itu seperti kuas, mewarnai langit. Segera setelah itu, sekelompok pembudidaya pedang melesat dengan cahaya pelarian yang menyilaukan, muncul melayang di kehampaan. Memimpin seorang pemuda berjubah dengan wajah tampan, dia melihat sekeliling dan tidak bisa menahan cemberut dan berbisik, dunia ini semakin kacau. Jauh, di tempat di mana tidak ada yang memperhatikan, sesosok tinggi yang baru saja lewat diam-diam. Dia menginjakan kakinya dan melihat ke atas. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2585. Sekte Pedang Gulin telah direduksi menjadi reruntuhan. Ada darah dan tulang di mana-mana. Beberapa sosok yang tersisa semuanya duduk lumpuh dalam genangan darah, dengan rambut acak-acakan, wajah sedih, dan mata seperti kesurupan. Sepertinya dia tidak percaya bahwa dia akan diselamatkan. Dengan kata lain, saya tidak percaya bahwa musuh yang bepergian seperti sekawanan serigala akan mati dalam sekejap. Setiap pria tidak bersalah, tetapi hamil bersalah. Ini adalah tragedi lain yang disebabkan oleh pecahan surga. Dalam kehampaan yang jauh, di antara para pembudidaya pedang yang muncul pada saat kritis, seorang wanita dengan pakaian warna-warni mendesah pelan. Salah, bukan hanya karena pecahan surga, ketika tidak ada keteraturan di dunia ini, sama saja dengan membuka sangkar pembunuhan dan darah. Pemuda tampan berbaju panjang itu berkata, jika kamu ingin mengakhiri semua ini, kamu harus mengubah dunia dan membangun kembali tatanan baru. Di kejauhan, Sui diam-diam mengangguk.
Kata-kata ini tepat sasaran. Dia berdiri di tanah, tetapi para pembudidaya pedang di kejauhan tidak bisa merasakan keberadaannya, juga tidak bisa merasakan kelainan apapun. Kakak senior, bagaimana kita menangani bagian dari Dao Surga ini? Seorang pria parubaya dengan janggut Willow bertanya, dan di tangannya, muncul pecahan surga, yang tersisa setelah membunuh lawan-lawan itu sebelumnya. Kembalikan kepada mereka. Pemuda berpakaian panjang itu berkata dengan santai. Berikan kembali kepada mereka. Wanita dengan pakaian warna-warni mengerutkan kening, jelas tidak setuju. Tapi dia sepertinya takut dengan kekuatan pemuda berbaju panjang. Setelah memikirkannya, dia berbisik, aku punya dua pendapat berbeda. Beritahu saya. Pemuda berpakaian panjang itu terlihat sangat lembut. Pertama, malapetaka yang mereka derita hari ini semuanya disebabkan oleh pecahan hukum surga ini. Jika benda ini dikembalikan kepada mereka, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan menghadapi pembunuhan serupa di masa depan. KI, wanita itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, kedua, kami menyelamatkan hidup mereka, dan kami tidak dapat membantu dengan sia-sia. Sepotong dao surga ini dapat dianggap sebagai hadiah kami. Kata-katanya diakui oleh banyak orang. Tapi pemuda berbaju panjang itu mengerutkan kening, matanya menjadi jauh lebih dingin, kesalahan besar. Wajah wanita di KI tiba-tiba berubah, dan dia diam seperti jangkrik. Yang lain juga saling memandang, salah. Apa yang salah? Pria muda berbaju panjang itu melirik orang-orang di sekitarnya, dan berkata, biarkan saya mulai dengan poin pertama, bencana hari ini memang disebabkan oleh pecahan dao surgawi, tetapi siapa yang berani mengatakan bahwa mereka akan mengulangi kesalahan yang sama di masa depan karena bagian dari dao surgawi ini? Alasan ini sama sekali tidak dapat dipertahankan dan sangat tidak masuk akal. Itu tidak lebih dari alasan untuk tidak ingin mengembalikan fragmen dao surgawi. Semua orang terdiam. Mari kita bicara tentang poin kedua. Kami lewat di sini tepat pada waktunya untuk pembantaian berdarah ini. Ketika kami membantu, kami mengikuti kata hati kami sendiri, bukan untuk imbalan apapun. Berbicara tentang ini, ekspresi pemuda berbaju panjang itu menjadi bermartabat. Apakah hatiku yang asli sebanding dengan pecahan surga? Banyak orang mengubah warna mereka, dan ekspresi mereka menjadi lebih tertutup. Wanita berbaju warna-warni itu semakin menundukkan kepalanya, tak berani menatap langsung ke mata pemuda berbaju panjang itu. Pria muda berjubah berkata, tidak masuk akal bahwa kamu masih berpikir di dalam hatimu bahwa mereka harus membayar kita karena telah menyelamatkan mereka. Apa perbedaan antara ini dan orang-orang yang menghargai diri sendiri? Tiba-tiba, wanita di KI membeku dan berkata dengan malu, kakak senior, saya tahu saya salah. Pemuda berjubah berkata, ketika saya kembali ke sekte kali ini, saya akan pergi ke Gua Moksin dan dipenjara selama 3 bulan. Ya, wanita dengan pakaian warna-warni itu menundukkan kepalanya untuk menerima pesanan. Yang lain gugup dan tidak berani bernapas. Jauh, letakkan ini. Suyi, yang memiliki pemandangan panorama, tidak bisa menahan sedikit keterkejutannya. Pemuda berjubah itu setenang batu pinus, selembut batu giok, dan tampaknya memiliki temperamen yang lembut, tetapi ketika dia berurusan dengan berbagai hal, dia memiliki keagungan yang memikat hati dan jiwa orang. Yang sangat langka adalah dari perkataan pemuda berjubah itu, terlihat bahwa orang ini tidak sederhana. Kenapa kamu menyelamatkan kami? Tiba-tiba, ada teriakan nyaring dan marah di lapangan. Itu adalah wanita dari sekte pedang gulin yang duduk lumpuh di genangan darah. Dia berdiri dengan susah payah, wajahnya berlumuran darah, dan dia bertanya dengan keras. Segera, para pembudidaya pedang itu mengerutkan kening, sangat heran, tidak dapat memahami bagaimana mereka disalahkan meskipun mereka telah menyelamatkan seseorang. Pria muda berjubah itu berkata dengan tenang, bagaimana Anda mengatakan itu? Saya melihat wanita itu berteriak dalam kesedihan, bisakah Anda menyelamatkan kami untuk sementara? Dapatkah Anda menyelamatkan kami seumur hidup? Segera, pemuda berjubah itu terdiam. Ekspresi wanita itu suram, dan matanya kosong, sekte pedang gulin saya hampir mati. Dan saya, mati lebih baik daripada hidup. Ini semua salahmu, kalian orang-orang besar yang melanggar aturan dunia ini dan memperebutkan pecahan surga yang menyebalkan itu, kau. Saat dia mengatakan itu, dia hampir menggertakkan giginya dengan kebencian, dan mengatakan setiap kata, itu pelaku sebenarnya. Setelah itu, dia mengeluarkan pisau panjang dan menusukkannya ke jantungnya. Dalam percikan darah, wanita itu meninggal. Melihat ini, 3 anggota lain dari sekte pedang gulin tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di genangan darah dan menangis berkabung. Dia benar-benar mengatakan bahwa kami adalah pelakunya, kau tahu, kami menyelamatkan hidup mereka. Di antara para pembudidaya pedang itu, banyak yang memiliki wajah muram. Pemuda berjubah melambaikan tangannya, meskipun apa yang dia katakan bias, itu tidak buruk. Di dunia yang gelap dan kacau ini, bencana alam tidak mengerikan, yang mengerikan adalah bencana buatan manusia. Setelah selesai berbicara, dia menghela nafas lama, tetapi ada pandangan tegas di alisnya. Namun, setelah pertempuran Dingdao berakhir, semua penderitaan ini ditakdirkan untuk berakhir.
Semua orang diam. Bahkan, mereka tidak memahami beberapa perilaku pemuda berjubah itu. Saya bahkan tidak mengerti mengapa dia ingin menyelamatkan orang-orang yang bukan saudara atau teman lama. Jika itu kebaikan, itu bukan. Saya tidak tahu berapa banyak tokoh top yang mati di bawah tangan pemuda berjubah itu. Jika itu simpati, itu keluar dari pertanyaan. Pemuda berjubah memiliki hati seperti besi, dan dia adalah orang yang paling acuh tak acuh dan pemarah di sekte mereka. Namun sayangnya, dia sering melakukan beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan. Sama seperti sekarang, mereka hanya lewat sini, jadi mereka bisa memilih untuk tidak menyelamatkan orang. Namun, pemuda berjubah itu melakukannya bahkan tanpa memikirkannya. Bahkan jika dia ditanyai setelah menyelamatkan seseorang, dia tidak terlihat kesal sama sekali, sebaliknya dia terlihat mengerti. Ayo pergi. Pria muda berjubah itu berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, matanya sedikit menyipit, dan dia tiba-tiba melihat ke kejauhan. Di beberapa titik, sosok tinggi mendekat di kejauhan. Pria itu mengenakan jubah hijau, dan auranya sesederhana setiap tanaman dan pohon di tanah, tanpa jejak kualitas seorang praktisi. Jika Anda melihatnya di waktu biasa, Anda pasti akan memperlakukannya sebagai orang biasa, dan Anda tidak akan memperhatikannya lagi. Tapi sekarang, ketika orang seperti itu muncul, dia tidak bisa membiarkan pemuda berjubah itu tidak memperhatikan. Jangan gugup, saya hanya orang yang lewat. Alasan saya datang ke sini adalah karena saya punya pertanyaan dan saya ingin mendengar pendapat Anda. Su Yi tersenyum. Pemuda berjubah menangkupkan tinjunya dan berkata, tapi tidak apa-apa untuk berbicara. Su Yi berkata, jika mereka yang Anda selamatkan sebelumnya bersedia untuk kembali dengan harta, apakah Anda menginginkannya? Sebuah pertanyaan yang sangat sederhana. Para pembudidaya pedang itu terkejut, dan berpikir, apalagi yang perlu saya tanyakan. Jika Anda menyukainya, Anda membutuhkannya. Jika Anda tidak menyukainya, Anda tidak menginginkannya. Pemuda berjubah berpikir sejenak dan berkata, saya menyelamatkan orang bukan untuk membalas, tetapi untuk mengikuti kata hati saya. Su Yi mengangguk dan berkata, aku mengerti. Bagaimanapun, dia berbalik dan hendak pergi. Ini sepertinya sangat tidak bisa dijelaskan. Ketika dia muncul, dia mengajukan pertanyaan sederhana dan berbalik untuk pergi. Semua pembudidaya pedang itu bingung, dan mereka tidak tahu mengapa pria berjubah hijau itu melakukan ini. Yang mulia, silakan tinggal. Pria muda berjubah itu tiba-tiba berkata, mengenai masalah ini, apakah Anda punya pendapat lain? Su Yi berpikir sejenak, lalu berbalik dan berkata, dulu, aku sama sepertimu. Jika aku menyelamatkan seseorang, aku tidak pernah peduli tentang pembayaran atau rasa terima kasih. Semuanya terserah padaku. Pemuda berjubah itu bertanya, bagaimana dengan sekarang? Sekarang, Su Yi tersenyum dan berkata, saya tidak akan mengambil inisiatif untuk meminta pembayaran, tetapi jika pihak lain menawarkan pembayaran, saya akan melakukannya, meskipun itu hanya koin tembaga biasa atau meja makanan panas. Setelah semua, dia hanyut. Pria muda berjubah itu tidak bisa menahan keterkejutannya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, saya akan pergi ke Menara Baiyu Gunung Fujian, bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat? Kali ini, dia membungkukkan tangannya dan dengan sungguh-sungguh memberi hormat ke punggung Su Yi di kejauhan. Perubahan sikap mengejutkan para pembudidaya pedang itu. Dalam kesan mereka, para senior jarang memberi hormat dengan begitu khusyuk bahkan ketika mereka menghadapi para tetua sekte kuno itu. Tapi sekarang, mereka baru saja bertemu dengan orang asing yang bertemu sekali, dan sikap kakak senior berubah hanya setelah beberapa patah kata dari pihak lain, bagaimana ini tidak mengejutkan mereka. Ini, seorang pejalan kaki, seorang pendekar pedang, bertemu secara kebetulan, mengapa dia harus peduli dengan nama? Petik 2. Di kejauhan, Su Yi melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang, dan pergi. Sosok tinggi dengan lengan berkibar dan jubah berkibar dengan cepat menghilang. Penggarap pedang Yiji. Jadi dia adalah pejalan kaki di jalan pedang seperti kita. Pemuda berjubah yang mengaku sebagai Bai Yulou menegakkan punggungnya, dan berbisik pada dirinya sendiri, jika ilmu pedangnya seperti perilakunya, itu akan terlalu menakutkan. Semua orang hampir bingung. Setelah pertemuan tatap muka, bagaimana mungkin kakak senior membuat penilaian setinggi itu terhadap orang asing hanya dalam beberapa kata? Ini tidak bisa dipercaya. Saudaraku, apakah orang itu benar-benar kuat? Wanita dengan pakaian warna-warni tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bai Yulou mengangguk dan berkata, seorang pendekar pedang yang dapat digambarkan sebagai tak terduga. Bahkan jika dewa saya ada di sini, saya khawatir saya tidak dapat melihat kedalamannya. Saat dia berbicara, dia sedikit memiringkan kepalanya, seolah menyimpulkan, dia berkata, orangnya tidak dapat diprediksi seperti jurang yang dalam, dan hatinya tidak jelas seperti tidak terdeteksi. Sungguh menakjubkan. Ada keheningan. Orang-orang saling memandang. Tidak bisa dimengerti. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2586. Bai Yulou, penerus Gunung Pedang Fulu. Tapi tidak seperti penerus lainnya, dia adalah murid hebat dari pendiri Kaipai. Awalnya,
Menurut senioritasnya, dia cukup untuk mengambil alih otoritas kepala sekolah generasi kedua dan menjadi patriark generasi kedua dari sekte tersebut. Tapi dia menganggap enteng otoritas dan identitas, dan selalu menganggap dirinya sebagai ahli waris. Hal yang paling aneh adalah dia tidak mengizinkan orang lain mendiskusikan senioritasnya, tetapi keturunan sekte manapun dapat mendiskusikan persahabatan dengan rekan-rekannya. Awalnya, orang bijak Fulu Jianshan mengira Bai Yulou hanya bermain-main. Namun setelah sekian lama, Bai Yulou selalu bersedia menjadi penerus yang hidup damai dan bahagia, siapapun yang berani menghormatinya sebagai sesepuh akan ditegur dan dikoreksi. Jadi sekarang, tidak ada yang berani meributkan senioritas. Tapi bagaimanapun juga, Bai Yulou adalah saudara senior pertama, dan semua orang di seluruh sekte memperlakukannya dengan sopan dan tidak berani mengabaikannya sedikitpun. Karena itu, semua orang sangat terkejut saat melihat Bai Yulou memberi hormat kepada Su Yi dengan sungguh-sungguh. Demikian pula, orang-orang akan sangat bingung ketika mereka mengetahui bahwa Bai Yulou sangat menghargai Su Yi. Seberapa kuat pria berjubah hijau itu? Kakak senior, maafkan aku karena bodoh, pria itu, bagaimana dia bisa begitu baik? Seseorang dengan rendah hati meminta nasihat. Bai Yulou berkata, jika seseorang menyelamatkanmu, apakah kamu akan berpikir untuk berterima kasih dan membalas budi? Tentu, semua orang menjawab tanpa berpikir. Bai Yulou berkata, tetapi bagaimana jika pihak lain mengatakan bahwa menyelamatkan orang mengikuti hatimu dan melakukannya dengan nyaman, dan menolak hadiahmu? Ini, semua orang segera ragu-ragu. Katakan saja apa yang kamu inginkan, jangan khawatir tentang itu, kata Bai Yulou dengan hangat. Aku akan menyimpannya di hatiku, berpikir. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, Anda harus membayar pihak lain dengan baik. Kata wanita dengan pakaian warna-warni. Sudut pandang ini telah diakui oleh banyak orang. Seseorang tersenyum kecut dan berkata, jika pihak lain menolak untuk membalas budi, saya khawatir saya akan merasa tidak enak karenanya. Sulit untuk berhutang. Kata-kata ini juga digaungkan oleh banyak orang. Dalam perjalanan latihan, yang terpenting adalah berbicara tentang takdir, dan yang paling takut terseret oleh perasaan manusia. Bai Yulou tersenyum dan berkata, kalau begitu sekarang kamu bisa mengerti mengapa orang itu menerima hadiahnya. Semua orang terkejut, dan kemudian tiba-tiba sadar. Seseorang menepuk pahanya, saya mengerti, dia tidak serakah untuk pembayaran, tetapi untuk membuat kita merasa nyaman. Jangan terbebani oleh nikmat. Saya tidak menyangka orang itu begitu teliti dalam pendekatannya terhadap dunia. Beberapa orang mengagumi. Wanita dengan pakaian warna-warni berkata dengan suara rendah, kakak senior, meski begitu, sepertinya, itu bukan masalah besar, dan aku tidak bisa melihat seberapa kuat orang itu. Bai Yulou berkata, tidak, menerima pembayaran memiliki arti lain, sehingga orang baik akan dibalas dengan hal-hal yang baik, dan perbuatan baik akan dibalas. Jika kamu menolak untuk membalas kebaikanmu, kamu tidak akan bisa mendapatkan balasan apapun. Di dunia ini, siapa yang mau melakukan perbuatan baik? Siapa yang mau menyelamatkan orang? Saat dia berbicara, dia menunjuk pada dirinya sendiri. Lagi pula, di jalan latihan ini, hanya ada sedikit orang seperti kita yang menyelamatkan orang dari hati mereka sendiri. Jika Anda ingin lebih banyak orang di dunia melakukan perbuatan baik, Anda harus memberi mereka umpan balik dan hadiah. Itu bisa menjadi ketenaran atau keuntungan. Dengan cara ini, orang baik mendapatkan imbalan yang baik, dan orang yang diselamatkan juga bisa mendapatkan kehidupan baru. Inilah niat sebenarnya dari sesama Taois itu. Saat dia mengatakan itu, Bai Yulou menghela nafas dengan emosi, dan dalam hal ini, saya tidak sebaik dia, dan saya hanya ingin mematuhi prinsip saya sendiri. Bertindak dengan hati, namun gagal memandang perkara berbuat baik dan membalas kebaikan dari kedudukan yang lebih tinggi. Semua orang saling memandang, dan baru kemudian mereka sepenuhnya mengerti. Ternyata apa yang dikatakan pria berjubah hijau tadi memiliki dua arti. Menerima pelunasan tidak hanya untuk membuat pihak lain merasa nyaman, tetapi juga tidak terseret oleh nikmat. Demikian juga untuk menetapkan standar, sehingga orang baik akan mendapatkan pahala yang baik, dan perbuatan baik akan mendapatkan imbalan yang layak. Jika aturan ini dapat diterapkan di mana-mana, akan ada lebih banyak orang baik dan perbuatan baik di dunia ini. Di masa lalu, orang bijak Konfusianisme juga melakukan ini untuk mendidik semua makhluk hidup. Sayangnya, akar Konfusianisme di sungai panjang takdir terlalu lemah, dan jauh dari mampu melawan ortodoksi lainnya, tidak benar-benar mengubah apapun. Bai Yulou berkata dengan lembut, saya tidak menyangka bahwa di dunia yang gelap dan kacau ini, ada orang yang telah mencapai titik seperti itu dalam pandangan mereka tentang urusan dunia. Setiap orang adalah seorang pembudidaya pedang, dan mereka memahaminya, tetapi mereka tidak memiliki banyak perasaan tentang hal-hal ini, dan mereka bahkan tidak peduli tentang itu. Melakukan perbuatan baik untuk menyelamatkan orang tidak lebih dari cara berurusan dengan dunia, seberapa banyak hubungannya dengan latihan spiritual. Saudaraku, maafkan aku karena mengatakan sesuatu yang lancang. Liu Su Parubaya mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat,
menundukkan kepalanya, nenek moyang dari segala usia telah meninggalkan kata-kata teguran. Singkatnya, generasi pendekar kita melakukan banyak hal, selama kita memiliki hati nurani yang bersih. Prinsip-prinsip yang senior kakak berkata sekarang, aku memaafkanmu. Aku tidak bisa mengikuti dari hatiku. Bai Yulou tersenyum dan mengangguk, itu bisa dimengerti. Jika suatu hari, semua perbuatan baik di dunia ini akan dibalas dengan imbalan yang baik, kamu mungkin bisa benar-benar memahami bobot kata-kata ini. Saudaraku, menurutmu seberapa tinggi tingkat kultivasi orang itu sekarang? Beberapa orang tidak bisa tidak bertanya-tanya. Bai Yulou terkejut, dan segera berkata tanpa ragu, orang dengan wawasan seperti itu ditakdirkan untuk tidak menjadi lemah. Adapun seberapa tinggi, saya tidak bisa melihat. Semua orang tidak bisa menahan keterkejutan. Bai Yulou, kakak laki-laki yang mendirikan Gunung Pedang Fulu, sebuah eksistensi yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui, bahkan jika dia hanya tiruan saat ini, itu cukup untuk membuat dewa abadi dunia jauh di belakang. Tapi Bai Yulou berkata bahwa dia tidak bisa melihat Taoisme dari pria berjubah hijau itu, siapa yang tidak terkejut. Namun, saya punya firasat bahwa dia pasti bukan orang yang tidak dikenal, dan suatu hari, dia pasti akan berpartisipasi dalam pertempuran untuk menentukan jalannya. Nada bicara Bai Yulou tenang, seolah-olah dia menyatakan fakta. Tidak ada yang bisa mengerti mengapa dia menyimpulkan seperti ini. Ayo pergi, saatnya kita kembali ke sekte. Sebentar lagi, majelis Jihua Dharma akan dimulai. Bai Yulou berbalik dan berjalan menuju kejauhan. Yang lainnya mengikuti. Saudaraku, jika pengadilan surgawi dari 5 kaisar ingin menyatakan dirinya sebagai pemimpin aliansi, apa yang harus kita lakukan di Gunung Pedang Fulu? Biarkan saja mereka menjadi pemimpin aliansi. Semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Semakin menonjol mereka, semakin mereka menjadi sasaran kritik publik. Ini disebut mengenakan mahkota kekaisaran, dan Anda harus menanggung beratnya. Kak, bagaimana jika mereka mengusulkan beberapa peraturan dan pengaturan yang akan merugikan kita? Itulah mengapa kita perlu menetapkan aturan. Bukankah alasan mengapa dunia yang gelap dan kacau ini kacau karena tidak ada aturan? Aliansi harus memiliki aturan yang diterima dan dipatuhi semua orang. Pada titik ini, pengadilan surgawi 5 kaisar tidak berani main-main. Saudara laki-laki, sepanjang jalan, orang-orang akan mengajukan pertanyaan kepada Bai Yulou dari waktu ke waktu, dan Bai Yulou menjawabnya dengan serius tanpa sedikit pun ketidaksabaran. Segera, semua orang hanyut dan menghilang. Pria yang sangat baik. Di senja hari, Su Yi berdiri di atas perahu kecil, mengingat kembali adegan melihat Bai Yulou dan yang lainnya, dan tidak dapat menahan perasaan aneh di hatinya. Dia punya firasat bahwa cepat atau lambat, dia akan bertengkar dengan pria di jalan itu. Ini firasat, sangat kuat. Segera, Su Yi tersenyum, mengeluarkan kendi dan minum. Di dunia yang gelap dan kacau, terlalu banyak darah dan kekacauan, tetapi pada saat yang sama, Anda juga dapat melihat banyak orang luar biasa yang lahir. Menara Bayu di Gunung Pedang Fulu sebelumnya tidak diragukan lagi salah satunya. Gunung Pedang Fulu. Zenyang dari Wulei Guan pernah berkata bahwa Gunung Pedang Fulu ini juga berasal dari ruang dan waktu yang berbeda. Jika Anda membandingkan latar belakangnya, itu bahkan lebih rendah dari pengadilan surgawi 5 kaisar. Su Yi diam-diam berkata, tapi Fulu Jianshan dapat memiliki karakter seperti Bai Yujing, jadi bisa dibayangkan bahwa ada juga beberapa orang yang sangat kuat di pengadilan surgawi 5 kaisar. Pada saat ini, Su Yi tiba-tiba merasakan harapan yang tak terkatakan. Saya hanya berharap ketika pertempuran Dingdao dipentaskan, karakter yang lebih menarik akan muncul, apakah itu musuh atau teman. 3 bulan berlalu dengan tergesa-gesa. Selama periode waktu ini, Su Yi seperti pejalan kaki yang berkeliaran di masa-masa sulit, berjalan dalam situasi berdarah dan kacau, berjalan dengan susah payah di antara pedang, lampu, dan pedang. Saya melihat banyak hal yang bergejolak dan tragis, dan saya juga melihat banyak adegan badai berdarah dan kehidupan yang hancur. Tidak ada tanah murni di dunia ini. Masih ada tempat-tempat yang makmur dan sejahtera di beberapa wilayah yang dikuasai oleh pasukan raksasa, tetapi bagaimanapun juga, jumlahnya sangat sedikit. Su Yi telah mengalami, melihat, dan merasakan semua ini. Dan jauh di lubuk hatinya, pengetahuannya tentang dunia, pemahamannya tentang dunia, dan pemahamannya tentang keteraturan dan aturan semuanya menjadi lebih mendalam. Dalam warna hitam, dalam kegelapan dan kegalauan, saya baru menyadari bahwa kedamaian dan ketenangan itu tidak mudah. Hanya dengan berjalan di antara tempat-tempat berdarah kita dapat memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang peradaban zaman seperti apa yang ingin kita ciptakan di masa depan. Dunia ini salah. Kemudian gulingkan, hancurkan, dan bangun kembali satu. Dulu, Su Yi jarang mempertimbangkan hal-hal ini. Namun, sejak api zaman berakar dan bertunas dan tumbuh menjadi bibit, ketika dia tiba-tiba menyadari jalur transformasi peradaban zaman itu, dan ketika dia menjadi teguh di jalan baru seperti apa yang dia cari, Su Yi menemukan bahwa sikapnya terhadap jalan besar dan urusan dunia telah berubah, diam-diam berubah. Di dalam hatinya,
dia memiliki ambisi yang besar, dan di dalam dirinya dia memiliki ambisi yang besar. Apa yang harus dilakukan untuk membuktikan jalan baru yang saya cari? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2587. Tuan Su, Slip Giok ini mencatat peristiwa besar yang terjadi di domain dewa baru-baru ini, silakan lihat. Ling Qiao Senzu, Kamar Dagang Kilin. Seorang lelaki tua dengan hormat menyerahkan slip giok ke tangan Su Yi, dan kemudian tangannya digantung di sisi pinggangnya, kepalanya diturunkan, dan dia berdiri di samping Su Yi, dengan sikap rendah hati mematuhi pertanyaan Su Yi kapan saja. Sama-sama, kamu juga duduk. Su Yi melambaikan tangannya. Lelaki tua itu terkejut, ragu-ragu sejenak, lalu duduk di satu sisi kursi, tetapi dia hanya duduk setengah pantatnya di kursi, masih sangat pendiam dan hormat. Su Yi tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Dia dengan santai membolak-balik slip giok di tangannya. Selama periode perjalanan dan berjalan di dunia ini, ketika dia kadang-kadang memiliki waktu luang, dia akan menemukan tempat dengan kamar dagang kilin di dekatnya, untuk mengetahui tentang berita yang terjadi di Guts Domain. Suatu saat seperti itu, selama periode waktu ini, begitu banyak peristiwa besar terjadi. Setelah beberapa saat, setelah melihat slip batu giok, Su Yi tidak bisa menahan keterkejutannya. Di slip batu giok, ada 3 hal yang menarik perhatian Su Yi. 1. Setengah bulan yang lalu, Dai muncul kembali di dunia, dan di situs Fangus Senzu Sitian Lingshan, dia memanggil kepala berbagai raksasa untuk pergi, dan mengadakan pertemuan penyelidikan. Pada pertemuan ini, Dier mengeluarkan keputusan, bersatu dengan banyak kekuatan yang kuat, dan mendirikan raksasa yang disebut Ubah Liga Surga Dao. Dikatakan bahwa banyak tokoh terkemuka di Guts Domain, yang tersembunyi dari dunia, serta kekuatan dari tempat yang tidak diketahui, segera memilih untuk bergabung. Kejadian ini menyebabkan keributan besar di dunia Guts Domain, menyebabkan banyak kegemparan. Ubah ke Liga Dao Surga. Hanya dengan melihat namanya, Anda dapat mengetahui bahwa tujuan dari aliansi ini adalah untuk mengubah dunia di dunia yang gelap dan kacau ini. Kejadian ini menyebabkan dunia berubah. Banyak kekuatan, besar dan kecil, mendukung Changtian Daomeng untuk membangun kembali tatanan dunia, mengakhiri masa gelap dan kacau secepat mungkin, dan mengembalikan dunia ke dunia yang cerah dan cerah. Ada juga orang yang memiliki firasat bahwa pembentukan Liga Changtian Dao kemungkinan besar berarti bahwa situasi kacau di dunia domain dewa akan memasuki periode waktu yang paling tragis dan bergejolak. Sebab, kemunculan Changtian Daomeng sendiri berarti kekuatan besar itu akan bersatu untuk melakukan hal besar. Bagi Su Yi, pendirian Changtian Daomeng berarti dia datang dari belakang layar ke depan panggung. Itu juga berarti bahwa karena dia berani melakukan ini, dia pasti telah membuat persiapan yang cukup, dan ingin mengakhirinya sendiri, memperjuangkan hegemoni surga, dan bercita-cita mencapai puncak jalan. Selain itu, juga cukup membuktikan dari samping bahwa karakter-karakter yang berdiri di belakang Dai di Sungai Panjang Takdir juga siap menggunakan tangan Dai untuk mengacaukan situasi dunia gelap ini. Singkatnya, untuk seluruh domain dewa, pembentukan Liga Dao Changtian pasti memiliki arti penting yang membuat perubahan zaman. Ini seperti membuka babak baru di dunia yang gelap dan kacau ini. Masalah kedua terkait dengan aliansi yang didirikan oleh Pengadilan Surgawi 5 Kaisar di Jiuhua Tianshan. Dikatakan bahwa semua area terlarang ruang waktu utama di dunia telah mengirim tokoh-tokoh penting ke Jiuhua Tianshan terlebih dahulu untuk membangun raksasa yang dapat melawan Changtian Daomeng. Su Yi sudah lama mendengar tentang masalah ini, tapi sekarang dia tahu banyak detail. Misalnya, Pengadilan Surgawi dari 5 Kaisar mengundang tidak hanya kekuatan ruang dan waktu yang berbeda di ruang dan waktu terlarang, tetapi juga beberapa ortodoksi kuno lainnya di dunia domain dewa. Misalnya, pembangkit tenaga listrik di reruntuhan Taiyi dan reruntuhan Taiyin telah menyatakan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam Jiuhua Fahui. Perlu diketahui bahwa di alam para dewa, terdapat 5 reruntuhan kuno yang bertahan dari era Wu Tai bawaan. Per kursi, di reruntuhan, ada sekelompok makhluk menakutkan yang selamat dari zaman kuno itu. Hal yang sama berlaku untuk Zhou Ye Tianzun di reruntuhan Taixi dan Kaisar Lingran di reruntuhan Taisu. Hal yang sama berlaku untuk reruntuhan Taiyi dan reruntuhan Taiyin. Namun, bahkan Su Yi tidak menyangka bahwa kekuatan kuno di dua reruntuhan ini akan memilih untuk berpartisipasi dalam upacara Jiuhua. Karena Su Yi dengan jelas ingat bahwa Taoist Lucy ada hubungannya dengan 5 relik ini, dia berpikir bahwa yang kuat di 5 relik ini semuanya akan bergabung dengan Cheng Heaven Daolik, tempat dia berada. Tapi siapa sangka, justru kebalikan dari apa yang dia prediksi. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Pengadilan Surgawi 5 Kaisar tidak sederhana, dan kekuatan misterius yang berdiri di belakangnya di Sungai Panjang Takdir juga tidak boleh diremehkan. Kejadian ini menyebabkan kegemparan di dunia Guts Domain, dan semua orang tercengang. Siapa yang masih belum tahu bahwa aliansi yang ingin dibentuk oleh kekuatan terlarang ruang waktu ini adalah untuk melawan Cheng Heaven Daolik yang diciptakan oleh Dai. Dapat dikatakan bahwa pembentukan dua aliansi besar ini cukup untuk menulis ulang struktur domain dewa. Masalah ketiga terkait dengan benua ilahi dunia tengah.
Hanya 10 hari yang lalu, sekelompok orang kuat mempertaruhkan hidup mereka untuk memasuki benua dunia tengah. Namun berbeda dari masa lalu, di antara sekelompok orang kuat yang pergi kali ini, beberapa dari mereka kembali hidup. Tidak ada pemusnahan total. Kejadian ini segera menarik perhatian dunia Gods Domain dan menyebabkan diskusi panas yang tak terhitung jumlahnya. Menurut berita yang ditanyakan oleh Kamar Dagang Kilin, hanya dalam beberapa hari terakhir, ada banyak kekuatan yang mengirim orang-orang kuat ke benua dunia tengah satu demi satu. Di masa lalu, itu adalah zona kehidupan terlarang yang ditakuti semua orang, dan tempat kematian yang bahkan Dewa Abadi pun tidak berani pergi. Tapi sekarang, pembaruan terbaru dan tercepat. Saat zona kehidupan terlarang muncul sinar vitalitas, semuanya berubah sesuai. Siapa yang tidak menyadari bahwa Middle Earth Divine Continent dulunya adalah jantung dari wilayah dewa. Jauh sebelum era Xiantian Wutai, ada ribuan ras yang hidup berdampingan di Shenzhou Tiongkok, dan ada banyak Taoisme, yang dikenal sebagai asal mula semua Taoisme di dunia, menghalangi dunia, dan menguasai langit dan bumi. Itu jauh dari sebanding dengan 4 benua dewa utama lainnya. Dan di dunia yang gelap dan kacau ini, semua ortodoksi yang kuat di dunia tahu bahwa sebagian besar fragmen Dao surga yang tersisa di dunia tertinggal di benua ilahi di bumi tengah. Demikian pula, sebagian besar potongan Dao surgawi yang tak tertandingi itu juga tertinggal di benua ilahi di bumi tengah. Belum lagi pertempuran Dao di masa depan akan dipentaskan di wilayah benua ilahi bumi tengah. Semua ini, seperti api yang berkobar, menyulut semangat dan ambisi kekuatan di dunia, dan mereka semua mengirimkan pasukannya untuk segera bertindak. Alasannya adalah pergi ke benua dunia tengah untuk mencari peluang secepat mungkin. Sui sama sekali tidak tertarik dengan ini, sebaliknya dia menghela nafas ringan. Upah ketamakan adalah kematian. Pergi ke benua ilahi dunia tengah sekarang, mungkin ada kesempatan untuk melarikan diri, tetapi kebanyakan orang pasti akan mati. Pengingat asli Lin Jinghong jelas tidak mengkhawatirkan. Tuan Su harus menyadari bahwa di dunia yang gelap dan kacau ini, berbagai bencana dan pembunuhan terjadi setiap hari, dan tentu saja akan ada banyak peristiwa yang sensasional. Di satu sisi, lelaki tua itu dengan hormat berkata, dunia ini sudah berantakan. Bahkan Kamar Dagang Kilin kami telah mengumpulkan kekuatan dan tidak berani ikut campur dalam urusan duniawi. Su Yi sedikit mengangguk. Peristiwa yang terekam dalam slip giok tidak terbatas pada ketiganya, ada peristiwa sensasional lainnya, tetapi gagal menarik perhatian Su Yi. Selanjutnya, tolong bantu aku bersiap. Sepotong informasi terkait Changtian Daomeng, semakin detail semakin baik. Perintah Su Yi. Bahkan tanpa memikirkannya, dia tahu bahwa dia dan Changtian Daomeng ditakdirkan untuk menjadi musuh bebuyutan. Orang-orang seperti Die, Lentera Buddha, Nelayan, Del, mana yang bukan musuhnya. Selain itu, tolong perhatikan masalah Jiu Hua Fahui. Su Yi berkata, terutama pengadilan surgawi 5 kaisar, saya sangat tertarik dengan kekuatan ruang waktu yang berbeda ini. Ya, orang tua itu dengan cepat setuju. Su Yi bertanya, ngomong-ngomong, di dunia yang gelap dan kacau ini, bagaimana situasi Kamar Dagang Kilin Anda? Itu tidak baik, tapi juga tidak terlalu buruk. Pria tua itu tersenyum masam, menurut kehendak klan Dewa Kilin kami, jika sesuatu yang tidak menguntungkan bagi Kamar Dagang terjadi, kami akan segera menyusut sepenuhnya, jika tidak kami akan dikalahkan satu persatu. Kamar Dagang Kilin ada di seluruh dunia, artinya jika ada musuh yang ingin berurusan dengan mereka, mereka dapat mencabut kekuatan mereka satu persatu. Karena itu, untuk Kamar Dagang Kilin, strategi teraman adalah merencanakan ke depan dan mengecilkan kekuatannya. Su Yi berkata, jika Anda membutuhkan bantuan saya, jangan ragu untuk mengirimi saya surat. Saat berbicara, tiba-tiba terdengar suara tergesa-gesa di luar aula. Tuanku, seseorang baru saja muncul di luar gerbang Kamar Dagang Kilin kami, meninggalkan sebuah kotak, dan menyuruh kami menyerahkannya kepada Tuan Su. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2588. Di dalam aula, sebuah kotak perunggu tersegel diserahkan kepada Su Yi. Su Yi tidak langsung membukanya, tetapi bertanya, siapa yang mengirim benda ini? Melapor kepada Tuan Su, dia adalah karakter kecil yang menjalankan tugas di kota. Tidak masalah bagi bos kecil untuk berjalan di sekitar kaki orang ini. Orang yang datang untuk melapor adalah seorang pria parubaya dengan pakaian brokat, yang menanggapi dengan hormat pertanyaan Su Yi. Aneh, siapa yang begitu supernatural sehingga dia tahu bahwa Tuan Su sekarang ada di Kamar Dagang Kilin kita? Di kursi samping, lelaki tua itu mengerutkan kening, memperhatikan sesuatu yang aneh. Ini benar-benar aneh, bisik Su Yi. Selama perjalanannya di dunia, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia menyamar. Saat itu sebelum Sekte Pedang Gulin, bahkan Bai Yulou dan yang lainnya dari Gunung Pedang Fulu belum pernah melihat tubuh aslinya. Tapi sekarang, seseorang benar-benar mengetahui bahwa dia datang ke Kamar Dagang Kilin dan mengirim kotak perunggu, ini memberi orang perasaan bahwa dia telah diawasi secara diam-diam. Sejujurnya, Tuan Su, kami juga melihat sesuatu yang aneh,
dan mencari jiwa karakter kecil yang menjalankan tugas, mencoba mencari tahu seluk-beluk masalah dari ingatannya, kata Jin Yi setengah baya. Yang aneh adalah bahwa tidak ada petunjuk berharga sama sekali dalam pikiran pria itu. Kami menduga bahwa, dia dikendalikan oleh metode rahasia. Sui mengangguk sedikit, dari mana dapat dilihat bahwa kotak perunggu itu adalah tuan yang sebenarnya, tidak ingin membiarkan dirinya tahu siapa dia. Setelah berpikir sejenak, Sui mengangkat tangannya untuk membuka segel kotak perunggu itu, dan membuka kotak itu. Untuk sesaat, Sui tertegun. Di dalam kotak perunggu ada jubah yang dibasahi darah. Jubah itu merah dan menyilaukan, dan ada aura tebal, berdarah, dan merusak yang setebal substansi, yang mengejutkan hati dan jiwa orang. Ini, di satu sisi, lelaki tua itu berkata dengan heran. Sepertinya ini adalah jubah perang yang haus darah dari mayat yang berpakaian darah. Itu benar, Sui tampak tenang, tetapi hatinya diam-diam menjadi berat. Mayat dewa berlumuran darah, Li Fuyu memiliki persimpangan dengan iblis tua ini saat itu. Sejak pertempuran di Gunung Mingkong tahun itu, mayat berlumuran darah telah berkali-kali berdiri untuk membantu Sui membunuh musuh. Satu-satunya hal yang diinginkan oleh mayat berlumuran darah adalah membantu Sui mematahkan belenggu di tubuhnya ketika dia bertanggung jawab atas reinkarnasi penuh, bereinkarnasi dalam reinkarnasi, dan menjalani kehidupan kedua. Sui juga menyetujui hal ini. Tapi sekarang, jubah perang yang dikenakan oleh mayat dewa berlumuran darah muncul di kotak perunggu ini. Yang lain tidak tahu rahasia jubah perang ini, bagaimana mungkin Sui tidak mengerti. Jalan dan kehidupan mayat berlumuran darah semuanya bergantung pada jubah perang ini untuk bertahan hidup. Sekarang, jubah perang ini kehilangan vitalitas dan kerohaniannya rusak, yang tidak diragukan lagi berarti mayat berlumuran darah telah dihancurkan sepenuhnya. Sui diam-diam menatap ke meja itu sejenak, lalu mengulurkan tangan dan mengeluarkannya. Jubah perang berwarna darah itu masih menyilaukan, merah dan menakutkan, tapi tidak ada lagi jejak kehidupan. Dan di bagian bawah kotak perunggu, ada catatan yang berbunyi. Sui, sama sepertimu, aku tidak repot-repot mengancam apapun, jadi sebagai hadiah, aku membunuh mayat dewa berlumuran darah ini. Ini adalah hadiah pertama yang disiapkan untukmu. Terimalah, biasa saja, tidak ada yang istimewa ya, hanya kata acak. Tapi kata-kata ini membuat Sui mengerutkan kening, dan rasa dingin yang tak terbendung muncul di kedalaman matanya. Dia mengeluarkan catatan itu, tetapi melihat ada juga sederet kata yang tertulis di belakang catatan itu, lain kali, aku akan membunuh lelaki kecil bernama Mu Bai itu dan mengambil kepalanya sebagai hadiah kedua untukmu. Ngomong-ngomong, aku akan tetap mengirim hadiah ke kamar dagang kilin ini saat waktunya tiba, jangan lupa. Melihat kata-kata ini, ekspresi Sui tetap tidak berubah, tenang seperti sebelumnya. Namun suasana di aula ini tiba-tiba tertekan. Pria tua di satu sisi dan pria parubaya dengan pakaian brokat yang berdiri di sana dengan hormat semuanya kaku, gemetar secara fisik dan mental, dan ekspresi mereka berubah drastis. Dalam suasana yang mematikan ini, nyala api melonjak dari ujung jari Sui, dan catatan itu langsung terbakar menjadi abu. Kemudian, dia melipat pakaian berdarah itu dan dengan sungguh-sungguh memasukkannya kembali ke dalam kotak perunggu. Sui, ketika aku membunuh orang yang membunuhmu, aku akan membakar kotak ini dan jubah perangmu bersama untuk memberi penghormatan kepada jiwamu yang telah mati. Sui dengan lembut membelai kotak perunggu itu dengan ujung jarinya, berbisik di dalam hatinya. Terlihat bahwa musuh kali ini adalah anjing gila, dan tujuannya adalah untuk membalas dendam padaku, tapi aku akan membiarkan dia mengerti apa hidup lebih baik daripada mati. Banyak musuh muncul di benak Sui. Seperti Kaisar Buddha Lentera, peri bunga kuno, nelayan, pendeta Tao Lucy, pemuda tampan yang bertanggung jawab atas buku legenda, Del. Tapi pada akhirnya, dia tidak bisa memastikan siapa yang menembak kali ini. Karena gaya melakukan sesuatu ini tidak seperti musuh-musuh itu. 2. Tolong hindari 1 atau 2. Sui melirik pria tua dan pria parubaya dengan pakaian brokat di sampingnya. Segera, keduanya pergi dengan penuh minat. Dari ekspresi dan sikap Sui, mereka hanya bisa melihat semacam ketenangan yang tenang, tetapi mereka merasakan dengan kuat di hati mereka bahwa Tuan Su di depannya kesal. Hingga sosok keduanya menghilang di aula. Hanya Sui yang tersisa duduk di sana sendirian. Siapa yang akan memilih untuk membalas dendam terhadap dirinya sendiri saat ini? Mengapa dia melakukan ini? Pikiran Sui dipenuhi dengan keraguan, membuatnya berpikir keras. Di dunia yang gelap dan kacau ini, baik dia maupun pasukan musuhnya secara diam-diam memilih untuk mencabik-cabik wajah mereka. Sui memiliki pertimbangannya sendiri dan sedang mempersiapkan pertempuran Dingdao. Musuh-musuh itu juga memiliki pengaturan dan skema mereka sendiri. Bukannya mereka tidak ingin saling membunuh. Namun dalam situasi dunia saat ini, begitu perang besar pecah, hanya akan lebih mudah bagi karakter yang duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung. Lagi pula, Sui harus mengkhawatirkan orang-orang di sekitarnya. Musuh-musuh besar itu juga punya masalah sendiri. Oleh karena itu, Sui tidak pernah membunuh Lingshan dari surga barat.
Musuh besar seperti Kaisar E dan Lentera Buddha tidak pernah menyerang Pulau Qixia. Semuanya dalam keseimbangan diam-diam. Keduanya juga tahu bahwa keseimbangan ini ditakdirkan untuk hancur total di masa depan. Tapi, pasti tidak sekarang. Tapi sekarang, seseorang datang ke sini untuk membalas secara langsung, yang memberi Su Yi firasat kuat, musuh kali ini mungkin bukan lawan lama itu, tapi orang yang belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin juga kekuatan yang aneh. Mungkinkah karakter dari tanah terlarang ruang waktu itu? Su Yi duduk di sana sendirian dan berpikir lama. Pada akhirnya, dia membuat keputusan. Segera gunakan jimat rahasia untuk mengirim pesan ke Pulau Qixia dan teman-teman yang telah bepergian ke seluruh dunia untuk mengingatkan mereka. Setelah itu, Su Yi memanggil lelaki tua dari kamar dagang kilin dan memerintahkan, atas nama saya, umumkan kepada publik bahwa Sitian Lingshan akan menyerahkan pembunuh yang membunuh mayat dewa berpakaian darah. Jika tidak, saya akan membunuh Sitian Lingshan dalam waktu 7 hari. Ingat, biarkan seluruh dunia tahu tentang ini. Pria tua itu berkata dengan heran, Gunung Roh Surga Barat membunuh mayat berlumuran darah. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit, mungkin tidak. Pria tua itu bingung. Tapi ini, karena seseorang ingin bergulat denganku, tentu saja aku tidak bisa membiarkan musuh besar itu duduk di pinggir lapangan. Aku harus menyeret mereka semua ke dalam air, kata Su Yi datar. Bahkan jika situasi di domain dewa ini benar-benar terganggu, tidak apa-apa. Karakter yang membunuh mayat berlumuran darah itu bersembunyi di kegelapan, dan berusaha menemukannya tidak ada bedanya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Karena itu, keruhkan air sepenuhnya dan ubah situasi di dunia. Saya tidak percaya tidak mungkin memaksa musuh itu keluar. Selain itu, Su Yi juga menguji apakah musuh besar itu terlibat dalam pembunuhan mayat berlumuran darah itu. Jadi begitu. Baru pada saat itulah lelaki tua itu memahami rencana Su Yi, dan matanya berubah. Pada tahun-tahun sebelum Su Yi hidup dalam pengasingan di Pulau Qixia, dia berlari melintasi dunia dengan satu pedang dan satu pedang, memenggal kepala musuh yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Selama waktu itu, bahkan sekuat Lingshan dari surga barat, dia hanya bisa bersembunyi dari dunia dan mundur. Pada saat itulah Su Yi benar-benar mengungkapkan keagungannya, seperti matahari yang bersinar sendirian di domain dewa, bersinar terang selama 9 hari dan 10 bumi, tak tertandingi. Tapi sejak Su Yi hidup dalam pengasingan di Pulau Qixia beberapa tahun yang lalu, tidak ada lagi tentang dia di dunia ini. Hingga saat ini, masa-masa kelam dan kacau telah melanda, dunia dalam kekacauan, semua pahlawan bangkit bersama, dan kekuatan bersaing untuk hegemoni, struktur kekuatan seluruh domain dewa telah mengalami perombakan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi Su Yi selalu menghindari masalah ini, tersembunyi dari dunia, dan tidak pernah benar-benar berpartisipasi di dalamnya. Sedemikian rupa sehingga sampai sekarang, sebagian besar pengetahuan Su Yi di seluruh domain dewa masih di tahun-tahun sebelum Su Yi hidup dalam pengasingan di Pulau Qixia. Juga terjadi belum lama ini. Perbuatan alam rahasia Doutian memungkinkan Su Yi sekali lagi memasuki bidang penglihatan semua makhluk di dunia. Tapi, itu saja, karena, setelah insiden alam rahasia Doutian terjadi, Su Yi tidak pernah berpartisipasi dalam kekacauan dunia ini, dan hampir tidak ada berita tentang dia. Tapi sekarang, mengikuti keputusan Su Yi, lelaki tua itu tiba-tiba menyadari, Su Jianzun akan mengguncang dunia lagi. Dan kali ini, berapa banyak kepala berdarah yang seharusnya terguling di bawah pedang? Akankah struktur kekuatan domain dewa ini benar-benar terganggu? Berapa banyak kekuatan besar yang harus dihancurkan dalam debu dunia yang kacau karena mereka tidak tahan dengan kemarahan Su Jianzun? Memikirkannya saja membuat hati lelaki tua itu berdebar. Pada hari yang sama, kamar dagang Kirin menyebarkan berita. Su Jianzun mengeluarkan dekrit untuk menyerahkan pembunuh yang membunuh mayat dewa berlumuran darah dalam waktu 7 hari dari Gunung Tianling Barat. Ketika berita seperti itu keluar, seolah-olah Tong Mesiu telah diledakkan sepenuhnya, menyebabkan seluruh dewa domain untuk meledak. Benar-benar mendidih. Su Jianzun akhirnya akan bergerak. Aku tahu bahwa di dunia yang gelap dan kacau ini, dengan prestise dan kekuatan Su Jianzun, sama sekali tidak mungkin untuk berdiri dan menonton. Banyak orang bersemangat dan hati mereka melonjak. Di dunia yang gelap dan kacau ini, meskipun Su Yi tidak pernah terlibat, semua orang tahu bahwa dia tidak akan tetap acuh tak acuh. Oleh karena itu, di masa lalu, ada banyak orang di dunia ini yang menunggu dan menantikan untuk melihat kapan Su Yi akan berakhir secara pribadi dan mengarahkan pedangnya ke dunia yang gelap dan kacau ini. Tapi sekarang, mengikuti berita, semua orang di dunia menyadari, Su Jianzun akhirnya akan menunjukkan pedangnya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2589. Sitian Lingshan. Di bawah pohon Bodhi, Buddha yang terbakar sedang membaca kitab suci Buddha kuno, dengan sikap damai dan damai. Tidak jauh dari sana, ketika peribunga kuno sesekali memandangi Buddha Lentera, ada sedikit rasa kagum. Buddha Lentera telah berubah. Sejak zaman kegelapan mitologi dimulai, Gu Huaxian memperhatikan bahwa beberapa perubahan yang tidak dapat dijelaskan telah terjadi secara diam-diam pada Burning Buddha.
Dia jelas masih orang itu, dengan temperamen setenang air dan tak tergoyahkan seperti gunung. Tapi saat menghadapi Buddha Lentera, Gu Huaxian mau tidak mau memiliki ketakutan naluriah di dalam hatinya. Dan seiring berjalannya waktu, jejak ketakutan ini menjadi semakin kuat dan semakin berat. Hingga saat ini, Gu Huaxian bahkan tidak berani menatap langsung ke mata Buddha lampu pembakaran. Dia juga mencoba bertanya apa yang terjadi pada Buddha lampu pembakaran. Tetapi jawabannya hanya satu kalimat, Tao kemarin bukan Tao, saya hari ini bukan saya, dan besok saya tidak akan kosong atau buruk. Dalam satu kalimat, itu seperti memainkan mesin meditasi, yang membuat Gu Huaxian berpikir tentang itu untuk waktu yang lama. Dia samar-samar memahami bahwa apa yang dikatakan Buddha lampu pembakaran adalah bahwa cara hidupnya berbeda dari masa lalu, dan dia secara alami berbeda dari masa lalu. Di masa depan, dia akan bisa berkultivasi menjadi sejenis yang disebut ranah, tidak kosong atau buruk. Namun, Gu Huaxian sangat jelas bahwa apa yang dia pahami ditakdirkan untuk menjadi sangat sederhana, dan perubahan yang terjadi pada Burning Lamp Buddha juga ditakdirkan untuk tidak sesederhana itu. Pohon Bodhi itu kuno dan kuat, cabang dan daunnya yang lebat berkibar, dan memercikkan hijau dan hijau seperti hujan rintik-rintik. Duduk di sana bersila, Buddha yang terbakar memegang kitab suci Buddha di tangannya, memancarkan pesona halus, tenang, nyaman, dan transenden di sekujur tubuhnya. Gu Huaxian ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya tidak dapat menahan diri dan berkata, apakah kamu benar-benar bersedia membiarkan dirimu dan Sitian Lingshan bergabung dengan Liga Dao Surga di dan melayaninya? Burning Buddha semata diam-diam melihat kitab suci Buddha di tangannya, tanpa mengangkat kepalanya, dia berkata, mengapa kamu peduli dengan beberapa hal kecil? Hal-hal kecil. Gu Huaxian tertegun. Pembentukan Liga Dao Changtian adalah peristiwa yang sangat sensasional di dunia domain dewa. Belum lagi Liga Dao ini juga melibatkan kepentingan masing-masing. Jika Anda adalah Buddha Lentera sebelumnya, Anda pasti akan merencanakan ke depan dan membuat pengaturan yang memadai, daripada tidak peduli sebanyak yang Anda lakukan sekarang. Apakah ada hal lain di dunia ini yang membutuhkan perhatianmu? Gu Huaxian mengerutkan kening. Buddha Lentera berkata dengan santai, segala sesuatu di dunia ini seperti awan, tetapi Dao selalu ada di hati saya. Singkatnya, kecuali Dao, segala sesuatu lainnya telah lama berada di luar pandangan Buddha Lentera. Di mana Suyi? Kata-kata tiba-tiba Gu Huaxian mengejutkan Buddha Dimden. Segera, dia tersenyum. Sebelumnya, saya mengatakan bahwa saya akan membiarkan dia melihat kekuatan saya yang sebenarnya di zaman kegelapan mitologi ini. Sekarang saya memikirkannya, saya terlalu berpikiran sempit pada saat itu. Gu Huaxian bingung, apa maksudmu? Membalik halaman kitab suci Buddha, dia berkata dengan lembut, dia saat ini tidak bisa lagi menjadi penyakit hatiku, jadi mengapa aku harus terlalu peduli tentang itu? Gu Huaxian tidak bisa menahan keterkejutannya. Pada saat ini, seorang biksu tua dengan alis putih datang dari kejauhan, dengan hormat berkata, Buddha, muridku memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilaporkan. Gu Huaxian tiba-tiba terkejut. Dia memahami aturan Buddha Lentera, dan jika itu bukan masalah yang penting dan mendesak, seluruh gunung roh langit barat tidak akan berani datang menemuinya dengan gegabah. Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi di wilayah dewa ini? Tepat saat Gu Huaxian berpikir, Buddha Dieng berkata dengan tenang, katakan. Biksu tua dengan alis putih itu segera berkata, Su Yi mengumumkan kepada dunia luar bahwa kita harus menyerahkan pembunuh yang membunuh mayat dewa berbaju darah itu, dalam waktu 7 hari dari Lingshan Surga Barat, jika tidak, kita akan dibunuh. Mereka ingin membunuh kita di Gunung Lingshan Surga Barat. Gu Huaxian tertegun. Tanpa sadar, dia melihat Buddha yang terbakar. Pada saat ini, dia sangat menyadari bahwa sudut mata Burning Buddha berkedut, dan jari-jari yang memegang kitab suci Buddha membeku di sana, dan bahkan wajah tua yang tenang di sumur kuno menjadi berkedip-kedip. Gu Huaxian merasa geli, siapa yang mengatakan sebelumnya bahwa Su Yi tidak bisa menjadi pasien jantung. Ia juga mengatakan agar tidak terlalu khawatir. Mengapa sulit untuk mempertahankan ketenangan dan sikap menyendiri ketika berita tentang Su Yi baru saja datang? Kami Sitian Lingshan pernah mengambil tindakan untuk menangani mayat dewa berlumuran darah. Buddha yang terbakar mengangkat matanya dan menatap biksu tua beralis putih itu. Tidak, biksu tua beralis putih itu menundukkan kepalanya. Apakah kita pernah ikut serta dalam operasi melawan mayat berlumuran darah? Tidak lagi. Tiba-tiba, Burning Buddha mengerutkan kening, menatap Gu Huaxian. Bagaimana denganmu? Gu Huaxian menggigil di dalam hatinya, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku selalu mengikuti perintahmu dan tidak pernah memprovokasi Su Yi lagi. Burning Buddha menutup kitab suci Buddha di tangannya, dan berkata tanpa ekspresi, saya mungkin mengerti pikiran Su Yi, orang ini, memeras saya. Dia berkedut sebentar, dan hatinya jelas tidak setenang kelihatannya, permukaan. Tampaknya ancaman dari Su Yi ini jelas menyinggung Buddha Lentera. Itu saja, mengapa kamu masih mengatakan kamu tidak peduli dengan Su Yi? Gu Huaxian bergumam di dalam hatinya. Buddha, bagaimana kita harus menangani masalah ini? Tanya biksu tua beralis putih itu.
Apakah kamu ingin menjelaskan masalah ini ke dunia luar? Kami tidak melakukannya. Buddha yang terbakar menghela nafas. Apakah menurutmu Suyi tidak tahu bahwa kita tidak melakukan ini? Ini sengaja menyalahkan kita dan menyeret kita ke bawah. Mayat dewa berlumuran darah sudah mati. Apa bedanya bagi kita di Gunung Roh Surgawi Barat? Apakah itu berarti semut di bawah kakinya akan diinjak-injak sampai mati di masa depan? Itu terlalu licik. Mata biksu tua itu dingin, dan dia kesal. Ini benar-benar konyol, dan mereka tidak menganggap serius Gunung Roh Surgawi Barat. Gu Huaxian mengambil kesempatan untuk mengatakan, beberapa tahun yang lalu, Suyi ini begitu sombong dan merajalela di domain dewa sehingga dia memaksa kami untuk bersembunyi. Tetapi sekarang setelah masa-masa kelam dan sulit telah tiba, dia masih begitu merajalela, kami harus menunjukkan kepadanya beberapa warna untuk dia lihat. Burning Lamp Buddha duduk di sana, mengerutkan kening dalam diam. Dia memahami niat Suyi, yaitu, dengan sengaja menanam dan menjebak mereka, dengan sengaja menuangkan air kotor ke atasnya, dan menyeret mereka ke dalam kekacauan di Lingshan, surga barat, sehingga mereka tidak dapat menghindarinya, yang terbaru, dan pembaruan tercepat. Niat jahat ini tidak disembunyikan. Jika kita memulai perang dengan Suyi saat ini, itu pasti akan membuat kekuatan di tanah ruang waktu terlarang memanfaatkannya, yang tidak bijaksana. Setelah beberapa lama, Buddha lampu pembakaran berkata dengan wajah serius. Suyi juga menyukai hal ini, jadi dia berani memeras kita dengan percaya diri. Dan tidak ada yang harus mengakui bahwa meskipun gerakannya menjijikkan, itu sangat berguna. Gu Huaxian berkata dengan takjub, kamu tidak akan apakah kamu akan mencubit hidungmu dan menanggungnya. Burning Buddha melirik Gu Huaxian. Dengan hanya satu pandangan, yang terakhir merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, seluruh tubuhnya menggigil, dia tetap diam seperti jangkrik yang kedinginan, dan tidak berani berbicara omong kosong lagi. Saat ini, Buddha pembakaran perlahan bangkit dari bawah pohon Bodhi. Aku juga sangat ingin tahu siapa orang paling berani yang memilih untuk memprovokasi Suyi pada saat seperti itu. Kata Buddha yang terbakar, apakah kamu ingin menyeret Suyi ke dalam air dan benar-benar mengganggu situasi di dunia? Atau kamu punya niat lain? Mata Gu Huaxian sedikit menyipit. Memang, jika Anda memilih untuk menyeret Suyi ke dalam air saat ini, dan membiarkan Suyi ikut campur dalam kekacauan di dunia God's Domain, pasti akan ada badai yang tidak terduga. Dalam badai ini, bagaimana mungkin mereka, yang merupakan musuh Suyi, tidak terpengaruh? Tidak peduli apa tujuannya, orang yang memprovokasi Suyi hanya ingin memancing di perairan yang bermasalah dan memanfaatkan kekacauan. Tidak hanya untuk benar-benar mengacaukan situasi di dunia, tetapi juga menggunakan tangan Suyi untuk menyeret kita semua ke dalam kekacauan ini. Membakar cahaya acuh tak acuh dan dingin muncul di kedalaman mata Deng Buddha, dan dia mengucapkan 4 kata dengan ringan dari bibirnya, hati ini harus dihukum. Hati Gu Huaxian sangat menakjubkan, dan dia menyadari keseriusan masalah. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kata Gu Huaxian. Burning Buddha berkata, Suyi jelas mengetahui hal ini, tetapi dia begitu fokus untuk membalas dendam mayat dewa yang berlumuran darah sehingga dia tidak peduli tentang itu. Itulah mengapa dia langsung masuk dan memeras kita. Tapi, kita tidak bisa dibodohi. Mengatakan itu, Burning Lamp Buddha mau tidak mau menggosok bagian tengah alisnya dengan tangannya, dan menghela nafas. Situasi di dunia ini belum siap untuk dicabik-cabik sepenuhnya. Tidak peduli betapa menjijikannya tindakan Suyi, kita hanya bisa menahannya dan membantu Suyi menemukan pria yang memiliki niat jahat itu. Wajah lamanya mau tidak mau menunjukkan sentuhan ketidakberdayaan. Hal ini terlalu mengganggu. Beberapa orang ingin menggunakan Suyi untuk mengganggu dunia, tetapi Suyi akan menggunakan triknya untuk mengancam mereka secara langsung di Gunung Lingshan di barat. Sayangnya, mereka masih tidak dapat merobek wajah mereka. Jika tidak, mereka pasti akan membiarkan orang-orang dengan niat jahat berhasil dalam trik mereka, dan mereka juga akan membiarkan kekuatan-kekuatan di tanah ruang dan waktu terlarang duduk di gunung dan menonton harimau, berjuang, menunggu untuk menuai keuntungan. Dalam keadaan seperti itu, Rao Lantaran Buddha selalu banyak akal dan lengkap, jadi dia tidak bisa menahan perasaan tertekan untuk sementara waktu. Dia tahu betul bahwa untuk menghindari konsekuensi yang tak tertahankan itu, dia hanya bisa mencubit hidungnya dan menahannya, dan membantu Suyi menemukan orang yang membunuh mayat berlumuran darah itu. Di satu sisi, Gu Huaxian dapat dengan jelas merasakan bahwa Buddha Dimden sangat marah, dan tatapan tak berdaya dan tertekan itu membuatnya tiba-tiba ingin tertawa. Suyi ini benar-benar musuh Buddha Lentera, setiap kali dia muncul, dia bisa mengguncang hati Zen Buddha Lentera, kata Gu Huaxian diam-diam. Turunkan wasiatku, laporkan masalah ini kepada Kaisar E, dan minta dia untuk mengeluarkan perintah untuk menukar kekuatan Liga Dao Surgawi untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Burning Lamp Buddha membuat keputusan. Dengan pikiran Dai, dia secara alami akan memahami bahaya dari masalah ini. Ingat, kamu harus menemukan petunjuknya dalam waktu 7 hari. Selama Suyi mengatakan sesuatu, dia pasti akan memenuhinya.
Aku tidak ingin melihatnya datang ke pintu dengan pedang sekarang, pistol di tangannya membaca kitab suci Buddha, niat membunuh yang tak terbendung muncul di kedalaman matanya. Ketika waktunya tepat di masa depan, saya pribadi akan pergi dan menyelesaikan karma masalah ini dengan Suyi. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Belum lagi diperas oleh Suyi, dan akhirnya dipaksa untuk membantu Suyi menemukan pelaku sebenarnya yang membunuh mayat dewa berlumuran darah. Perasaan itu benar-benar menjijikkan, membuka pintu untuk mual, sangat menjijikkan. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.